Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan sharing tentang bisnis plan atau marketing plan dari Zalora ya. Nah, saat ini Billionaire Club bekerja sama dengan PT Zalora Global International untuk supply produk kesehatan maupun kecantikannya. Nah, di mana di dalamnya ada bisnis plan atau marketing plan-nya. Nah, oke, kita akan langsung saja. Jadi, saya akan mulai dengan apa sih prioritas utama Anda gitu ya. Jadi, setiap dari kita tentu pengen punya impian gitu ya. Impiannya banyak hal. Ada yang pengen memiliki usaha sendiri, ada yang pengen membahagiakan keluarga atau orang tua, atau ada yang ingin memiliki rumah dan mobil baru, atau ingin memiliki banyak waktu yang berkualitas. Jadi mungkin selama ini sibuk gitu ya, atau pengen banget mencapai kebebasan finansial, atau pengen jalan-jalan ke luar negeri, memberikan pendidikan anak yang terbaik, atau pengen pengembangan diri dan melunasi hutang gitu ya. Nah, ada juga orang yang prioritas utama dalam hidup mungkin mereka sudah mengalami kondisi di mana keuangan mereka sudah mapan, tapi mereka bingung bagaimana caranya membantu orang lain atau pengen ikut serta dalam kegiatan sosial gitu ya. Nah, hari ini setiap orang punya prioritas utama yang berbeda-beda dan tentu proses pencapaiannya pun itu akan berbeda-beda juga. Nah, jadi kalau dalam bukunya Cash Flow Quadrant itu bagaimana sih cara orang di dunia ini mencari uang gitu ya. Nah, ada dua kategori di dalam buku tersebut disebutkan, ada orang yang mencari uangnya dengan cara aktif income. Jadi, untuk mewujudkan impian, tentu kita harus bekerja, mencari income gitu ya, atau mendapatkan income. Nah, ada yang namanya active income, di mana kita kerja menukarkan waktu, tenaga, pikiran dengan uang gitu ya. Jadi, kita membarterkan waktu yang kita punya, tenaga yang kita punya, pikiran yang kita punya dengan uang gitu ya. Ini namanya disebut active income. Di mana kalau kita tidak bekerja, maka kita tidak akan mendapatkan uang, gitu, atau tidak mendapatkan income. Nah, ada kategori yang kedua yang disebut dengan passive income. Passive income ini adalah kerja menukarkan waktu, tenaga, pikiran untuk membangun uang atau aset, di mana nantinya ketika kita tidak bekerja, ada uang yang bekerja untuk kita, gitu. Ada aset yang bekerja untuk mendatangkan income untuk kita. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, active income ini adalah tadi saya bilang penghasilan aktif di mana orang kerja mendapatkan penghasilan, kemudian penghasilan untuk rencana masa depan, yaitu prioritas utama kita tadi dalam hidup. Apa sih rencana masa depannya gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah tantangannya bagaimana jika kita jatuh sakit gitu atau kena PHK ataupun meninggal dunia gitu ya. Ini resiko-resiko yang mungkin terjadi bagi kita semua gitu ya, di mana saat pandemi seperti ini contoh banyak sekali orang yang tiba-tiba sakit, kemudian banyak sekali yang di PHK gitu ya. Nah, bagaimana akhirnya tidak bisa bekerja? Tentu akhirnya tidak punya penghasilan. Nah, kalau tidak punya penghasilan maka rencana masa depannya menjadi pertanyaan. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau passive income atau penghasilan pasif? Nah, penghasilan pasif ini adalah orang bekerja, kemudian membangun aset, kemudian aset itu yang mendatangkan penghasilan. Nah, penghasilan nantinya tentu untuk rencana masa depan. Nah, jika suatu saat kita tidak bisa bekerja lagi, ada aset yang bekerja untuk kita mendatangkan penghasilan pasif, yaitu untuk rencana masa depan kita. Jadi, nah, di masa pandemi seperti ini banyak sekali orang akhirnya sadar bahwa resiko terbesar adalah menempatkan telur dalam satu keranjang gitu ya. Harusnya kita harus punya keranjang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi harus mencari source income yang baru gitu ya, atau sumber penghasilan yang baru. Nah, di sini orang pada mulai sadar, yuk mulai bisnis gitu ya. Yuk akhirnya orang pada mulai melek bisnis gitu ya. Yang sebelumnya merasa nyaman, merasa aman dalam zona nyaman, bekerja setiap bulan mendapatkan income, akhirnya mulai sadar, oh ternyata kita perlu mencari penghasilan tambahan gitu ya. Nah, disinilah teman-teman mulai bagaimana sih caranya membangun aset agar nantinya mendapatkan penghasilan pasif dari aset tersebut. Ya, jadi bagaimana cara membangun aset dalam buku Robert Kiyosaki tadi. Nah, jadi dijelaskan ada beberapa cara untuk membangun aset yang namanya properti gitu ya. Nah, kalau kita bangun properti yang produktif ya, misal seperti kos-kosan atau guest house atau hotel, itu berpeluang di mana suatu saat kalau kita tidak bekerja lagi atau tidak ngurus lagi gitu ya, akan selalu ada income rutin setiap bulannya gitu ya dari sewa properti tersebut gitu ya. Jika pengelolaan asetnya di awal benar gitu ya. Jadi misal di awal kita bangun asetnya beserta pengelolaannya dengan cara yang benar, akhirnya suatu saat nanti properti ini yang bekerja untuk kita gitu, untuk mendatangkan income gitu ya. Nah, atau bisa berupa perusahaan bersistem atau bisnis konvensional gitu ya, di mana Anda bangun bisnis konvensional tapi biasanya kendalanya adalah perlu modal yang besar gitu ya, dan perlu waktu yang lama gitu ya untuk membangun sebuah sistem di dalamnya.
Jadi tidak mudah-mudah perusahaan konvensional gitu ya. Perlu puluhan tahun untuk bisa menjadi sangat besar gitu ya. Nah, sama seperti properti juga tadi, perlu modal yang cukup besar. Bangun kos-kosan ah, tidak bisa modal sedikit gitu ya, perlu modal yang sangat besar. Untuk bangun hotel, bangun guest house gitu, perlu modal yang cukup besar untuk bangun hal seperti itu gitu ya. Jadi tidak bisa semua orang untuk bisa bangun hal seperti itu gitu. Jadi bukan pilihan semua orang gitu ya. Nah, atau yang ketiga bisa ambil franchise gitu ya. Nah, franchise ini juga biasanya sistemnya sudah ada, jadi kita tidak perlu ribet bangun sistem, tapi perlu waktu untuk membangunnya gitu ya, untuk mulai mendatangkan BIP atau break even point, kembali modal, dan lain sebagainya. Nah, biasanya franchise-franchise yang bagus itu franchise-franchise yang biaya franchise-nya cukup besar. Kenapa? Karena kalau yang murah-murahan, biasa itu hanya musiman gitu ya, hanya tren aja. Misal yang sering-sering di muka Alfamart itu banyak sekali biasa franchise yang musiman gitu ya, lagi rame bisnis Milo gitu ya, Milo semua gitu ya. Lagi rame bisnis bakar-bakaran semua, lagi rame franchise minum-minuman, teh-tehan, teh-tehan semua gitu ya, tapi jadinya musiman gitu ya, tidak ada karakter. Nah, biasanya yang franchise berkarakter yang memang bonafit banget itu biasanya franchise-nya nilainya juga cukup besar, jadi modalnya juga cukup besar. Nah, dari tiga cara membangun aset ini, semuanya rata-rata perlu modal yang cukup besar. Jadi tidak bisa untuk jadi pilihan semua orang. Nah, apa yang bisa jadi pilihan semua orang dari mulai modal yang sangat kecil? Nah, di buku The Business of 21st Century, nah itu disebutkan ada konsep bisnis yang sangat direkomendasikan, yaitu bisnis ideal abad 21, dia bilangnya gitu ya, yaitu bisnis network marketing. Nah, bisnis network marketing ini di samping modalnya kecil, resikonya juga sangat kecil. Karena biasanya bahkan tanpa risiko. Kenapa? Karena contoh misal bisnis yang dimulai 360 ribuan, itu mereka dapat produk gitu ya. Jadi kalau seandainya bisnisnya pun tidak jalan, mereka sudah dapat produk. Jadi sama halnya seperti membeli produk, jadi tidak ada ruginya di sana gitu ya, malah dapat manfaatnya. Nah, yang kedua, semua orang punya peluang yang sama untuk sukses. Ya, yes, betul banget, karena kita sama-sama dapat produk yang sama, marketing konsep bisnis plan yang sama, jadi semua orang punya peluang yang sama untuk sukses gitu ya. Nah, kemudian bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja. Yes, betul banget. Jadi tidak ada batasan waktu untuk kerjakannya. Nah, kebebasan waktu dan finansial ini ada potensi untuk bisa memiliki kebebasan waktu dan finansial. Kemudian, yang lebih keren ada pendidikan bisnis yang mencerahkan. Jadi, beda dengan bisnis konvensional. Contoh saya bisnis rumah makan misalnya. Nah, kemudian ada teman saya mau bangun bisnis rumah makan. Nah, biasanya jarang banget ada orang yang mau ngajarin, apalagi sampai bongkar resep rumah makannya ke temannya gitu ya. Kenapa? Karena bakal jadi saingan gitu ya. Nah, beda di bisnis network marketing. Itu malah kita ngajarin orang supaya orang lain bisa berhasil di bisnis ini. Seperti itu. Jadi, akhirnya network marketing saat ini pilihan yang sangat tepat untuk membangun asetnya. Nah, apa sih yang kita bangun nantinya? Jadi kita bangun adalah jaringan distribusi pengguna ataupun pebisnis dari produk yang kita jual. Nah, kemudian yang hebatnya lagi ada sistem yang akan bekerja. Jadi, kita tidak kerja sendiri, tapi ada sistem nanti yang akan bekerja untuk kita. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara membangun aset melalui network marketing? Oke, hari ini kita akan berkenalan dengan perusahaan namanya Zalora. Zalora ini didirikan pada tahun 2019 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan dan kesehatan gitu ya. Nah, bagaimana cara memulainya? Ya, selayaknya sebagai sebuah bisnis tentu ada investasi yang harus teman-teman lakukan gitu ya. Jadi untuk bergabung ada beberapa paket, ada 4 paket, yaitu dari mulai satu paket itu 360.000, kemudian ada yang paket Gold 1,8, Diamond 9 juta, dan Platinum 18 juta. Apa perbedaan masing-masing paket? Bedanya nanti di produk yang didapat, kemudian juga ada perbedaan dari nilai bonus yang didapat maupun dari akumulasi reward-nya nanti ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Pertama, pilihan produk yang didapat apa saja. Saat ini ada 8 varian produk. Jadi seperti yang di video sebelumnya kita ada produk knowledge gitu ya. Nah, kita ada produk-produk kesehatan, kecantikan, kemudian ada keharmonisan rumah tangga maupun perawatan untuk wanita gitu ya. Nah, nanti teman-teman boleh pelajari video tentang produknya. Nanti saya tidak panjang lebar di sini. Nah, kita akan langsung bahas apa saja sumber income yang akan teman-teman dapatkan melalui Zalora. Yang pertama ada bonus sponsoring, yaitu bonus referral atau bonus recruiting. Yang kedua ada bonus pasangan, ini bonus pembinaan grup gitu ya. Bonus ketiga juga bonus titik, ini pembinaan grup. Nah, ada bonus reward, jadi ada juga reward yang bisa teman-teman dapatkan. Dan ada bonus unilevel atau bonus belanja ulang nantinya ya.
Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bonus sponsor atau bonus recruiting atau bonus referral. Ini kita akan dapat 10%. Kalau saya bahasa sederhananya adalah bonus sponsor ini adalah bonus cerita. Jadi contoh selama ini kita sudah lumrah, sudah terjadi, sering kali terjadi di lapangan. Contoh misal saya nonton TV, saya nonton film, ada film bagus, saya rekomendasikan dong teman saya, barusan saya nonton film nih, keren banget filmnya, ini, gitu ya. Nah, saya ceritakan ke teman saya, akhirnya teman saya juga nonton gitu ya. Padahal saya tidak dibayar oleh produser dari film tersebut gitu ya. Saya tidak dibayar oleh bioskopnya gitu ya, tapi saya suka merekomendasikan. Nah, budaya cerita ini sudah sering terjadi di lapangan gitu ya. Contoh misal ada ibu-ibu anaknya sakit, tanya dong ke ibu-ibu satunya. Oh, kemarin anakku juga sakit. Itu sakitnya ini. Minumnya obat ini loh, bagus banget. Langsung sembuh gitu dalam waktu 1 hari aja udah langsung baikan gitu ya. Nah, itu kan sering kali terjadi kita cerita-cerita seperti itu tapi tidak pernah dibayar gitu ya. Nah, mau nggak teman-teman ada konsep bisnis di mana di dalamnya menawarkan kita sama seperti sebelumnya bercerita juga dengan produk-produk yang dijual yang produk-produknya bagus banget ya, seperti yang penjelasan di produk knowledge. Jadi ada produk yang kualitasnya bagus, testimoninya positif, dan repeat ordernya tinggi. Nah, kita ceritakan itu ke orang lain. Nah, setiap kali cerita, terjadi penjualan, atau ada yang mau bergabung juga untuk memasarkan produk tersebut, kita dapat komisinya 10% dari nilai produk yang dijual, dari nilai paket yang dijual. Seperti itu ya. Contoh ini silver A, A ini dia bergabung paket silver, B paket gold, C diamond, dan D platinum. Nah, kita hitung omsetnya berapa. Jadi, dari seluruh omset kita totalnya adalah 29 juta. Nah, karena bonus sponsor 10%, maka kita dapat 10%-nya, yaitu 2,9 juta gitu ya. Jadi si A ini kan dia paket silver tadi nilainya berapa? Paketnya 360. Si gold 1,8, si diamond 9 juta, si platinum 18 juta. Terjadi omset berarti ada total 29 juta. Kita dapat komisi sponsor atau komisi ceritanya atau komisi referralnya 10%, maka kita dapat 2,9 juta. Gitu ya. Nah, sekarang lagi ada promo sampai Desember 2020 tambahan plus 5% dari setiap bonus sponsornya. Jadi total ada tambahan 1,4, totalnya teman-teman bisa dapat komisi sponsor 4,3 kalau skemanya seperti ini. Nah, kalau nanti misal ada pakai si B ternyata join silver, si C ya join gold, yang D join diamond gitu. Nanti tinggal diakumulasikan berapa omsetnya, kita dapat 10%-nya. That's it. Jadi simple banget gitu ya. Jadi ada sebuah perusahaan, mau nggak nih ceritakan kelebihan dari produk kami ke orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Kalau terjadi penjualan, gue kasih nih 10% gitu ya. Fair dong gitu ya. Jadi keren banget. Nah, ini bonus yang pertama. Nah, bonus yang kedua, ada namanya bonus pasangan atau bonus pembinaan jaringan. Jadi kita di perusahaan ini diminta untuk membina 2 tim, membina 2 grup, gitu, grup kanan dan grup kiri gitu ya. Ya seperti hanya di perusahaan ada supervisor yang membina beberapa reseller gitu ya atau sales-salesnya gitu ya. Nah, di sini dibedakan ada 2 tim gitu ya, tim A dan tim B gitu ya. Supaya apa? Supaya ada terjadinya kompetisi di dalamnya di mana saling berlomba untuk bisa meningkatkan omset penjualan gitu ya. Nah, jika kita membina tim A dan tim B, ya ini anggap aja tim sebelah kiri dan tim kanan. Misal terjadi penjualan di tim kiri kita, ini ada silver 1 paket. Nah, kemudian ada di kanan gold 5 paket, maka kita dapat 10% dari komisi yang terkecil, dari grup yang terkecil gitu ya. Jadi dari pasang yang bisa dipasangkan kan hanya ini nih, satu paket dengan 5 paket. Berarti yang terpasang kan hanya 1 paket gitu ya. Berarti di sini masih ada sisa 4 paket dong. Nah, setiap 1 paketnya kita dapat 10%-nya. 1 paket itu kan 360.000, kita dapat 10% berarti 36.000 kita dapat. Gitu ya. Nah, kita akan membina 2 tim, tim kiri dan tim kanan. Nah, di sini masih tersedia nih. Kalau skenario seperti ini berarti omset masih tersedia. Apakah hangus? Tidak. Jadi semua omset yang kita punya itu tetap dihargai oleh perusahaan gitu ya. Jadi tidak ada yang terbuang percuma. Nah, saya contohkan ini hari ke-1. Hari ke-1 terjadi seperti ini, kita dapat 1 poin gitu ya, 36.000. Nah, hari kedua terjadi pertambahan di sebelah kiri paket diamond 25 paket. Sedangkan di sini kan masih ada sisa 4 paket nih. Mana grup yang terkecil? 4 paket dengan 25 paket. Berarti kita yang terkecilnya 4 paket, kita dapat 10% dari 4 paket ini. Tinggal dikalikan 36.000 kali 4, total kita dapat 144 paket. Berapa yang kepasang? 4. Berarti 25 kurang 4, sisa 21 paket omset di sebelah kiri yang masih menunggu ada pasangannya sebelah kanan gitu ya. Hari ketiga, hari berikutnya terjadi lagi pertambahan omset di sebelah kanan, misal ada terjual 50 paket gitu ya.
Maka 50 dan 21 hitungannya adalah yang paling kecil 21. Berarti kita dapat 21 paket. 21 10%-nya 36.000 kali 21 sama dengan 756.000. Dan seterusnya, seperti itu ya skemanya. Nah, sebenarnya teman-teman tidak perlu pusing ngitung ini, nanti di komputer, di member area itu sudah dihitungkan oleh komputerisasi gitu. Jadi kita tinggal terima beres gitu ya, tinggal masukkan aja penjualan berapa, grup kiri penjualan, grup di kanan berapa, nanti langsung muncul tuh nilainya gitu ya. Jadi, tadi kan ada beberapa paket. Setiap paket itu membatasi maksimal komisi yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, contoh, kalau di sini harusnya teman-teman bisa dapat komisi 756.000 dalam hari itu gitu ya. Nah, ternyata teman-teman paketnya hanya silver. Maka teman-teman hanya bisa dapat komisi 432.000 dari komisi pasangannya. Kenapa? Karena ini batasannya. Sisanya nanti hangus gitu ya. Nah, berarti kalau terjadi omset seperti ini, teman-teman tinggal upgrade. Jadi bisa upgrade kok ke paket yang lebih tinggi. Jadi bisa upgrade ke Gold, Diamond, dan Platinum. Sesuaikan nanti dengan omsetnya gitu ya. Nah, kalau terjadi seperti ini, wah, bakal dapat 700 nih, aku upgrade aja deh ke Gold gitu ya. Tahu kan upgrade juga dapat produk. Dapat produk, produknya bisa dijual kembali. Jadi sebenarnya tidak ada modal gitu ya kalau kita bisa menjualnya. Seperti itu. Nah, oke, lanjut. Di sini ada bonus titik. Bonus titik ini bonus pembinaan grup juga, bonus pembinaan jaringan. Saya tidak akan panjang lebar penjelasannya. Nanti teman-teman bisa tanyakan ke mentornya masing-masing atau orang-orang yang membagikan video ini kepada Anda. Jadi mereka akan lebih intensif lagi menjelaskannya. Dan ini hanya bagian besarnya saja. Nah, bonus titik ini adalah bonus dari pertumbuhan jaringan tadi di grup kita. Nah, kalau terjadi setiap paketnya, titik ini setiap paket bonus paket ya, maksudnya bonus titik. Jadi setiap terjadi penjualan satu silver, maka kita dapat nilai bonusnya itu Rp1.600. Setiap ada terjadi di grup kita ya, satu grup berkembang pun bonus tetap dapat. Jadi contoh misal ternyata skenario-nya adalah teman-teman membina tim itu hanya tim kiri saja nih yang aktif jualan gitu ya. Hanya tim kiri yang aktif pertumbuhan omsetnya. Nah, teman-teman bisa tetap dapat income dari sana gitu ya, itu dari bonus titik. Setiap paket terjual itu kita dapat 1.600. Berarti kalau gold kan 5 paket, 5 paket tinggal kali 1.600 totalnya 8.000. Diamond 25 paket, platinum 50 paket, totalnya 80.000 yang didapatkan. Jadi kalau ada pertambahan tiba-tiba hari ini ada omset sebesar paket platinum, maka kita akan dapat bonus 80.000 dengan syarat paket kita minimal gold. Jadi mulai gold yang hanya bisa mendapatkan komisi dari bonus titik ini. Seperti itu. Nah, nanti akan didapatkan 10 generasi, 15 generasi, 20 generasi. Nah, apa itu generasi? Nanti teman-teman boleh uh, bertanya ke mentornya masing-masing. Seperti itu. Nah, jika diduplikasi misalnya platinum omset terjadi di lapangan, ini total potensinya bisa sampai puluhan miliar gitu ya. Nah, ini kan potensi ya, potensi. Kita bicara misal ternyata dari rencana kita, ini kan 83M. Ternyata dari rencana kita 90%-nya gagal, 10% dari rencana Anda berhasil, kita masih punya omset 8, kita masih punya income 8M gitu ya. Andai 1%-nya aja berhasil, kita masih dapat 800 juta loh, gitu ya. Nah, tinggal berapa lama teman-teman mau mencapainya. Nah, nanti kita juga ada roadmap-nya, di mana itu ada step by step berapa bulan bisa dicapai, seperti itu ya, dengan memenuhi setiap syaratnya gitu. Misal di bulan pertama harus kita menciptakan omset berapa, nah nanti di bulan keempat itu sudah bisa dapat berapa gitu ya. Nanti akan ada di video selanjutnya. Oke. Nah, kemudian ada juga reward nih. Jadi kita selain dapat komisi berupa cash, kita juga dapat reward dari perusahaan atau penghargaan dari perusahaan. Jadi setiap paket yang terjual, satu paketnya itu ada 1 poin namanya. Nah, kalau kita berhasil mengumpulkan di tim kita, di grup kiri maupun grup kanan itu ada 3.000 poin kiri, 3.000 poin kanan, itu kita bisa mendapatkan mobil Honda Brio senilai 150 juta gitu ya. Ini kan pencapaian grup gitu ya. Jadi kita misal ngajarin grup, membina grup agar mereka jago jualan, mereka jago merekomendasikan orang untuk join di bisnis ini, mereka jago bisa ketemu orang-orang yang memang membutuhkan produk dari kita. Nah, kita ajarin mereka ternyata terjadi omset yang luar biasa banyak, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, terkumpul nih poinnya 3.000 poin kiri, 3.000 poin kanan, maka kita berhak mendapatkan Honda Brio cash dari perusahaan senilai 150 juta. Begitu juga dengan Pajero, ini 15.000 poin kiri, 15.000 poin kanan. Ini kita akan dapat 550 juta. Nah, pertanyaannya bisa nggak dicapai? Yes, bisa banget ya, karena sudah banyak yang membuktikan. Nah, contohnya ini sudah banyak sekali orang-orang yang membuktikan berhasil meraih poin reward dari mobil tadi. Seperti itu ya. Nah, tinggal nanti foto-foto Anda sekalian yang bakal meraih reward selanjutnya. Ya, seperti itu. Nah, oke.
Kemudian kita masuk ke bonus yang terakhir, ada namanya Plan B. Plan B ini adalah bonus dari belanja ulang atau auto maintenance, atau bonus bagi mereka-mereka yang hebat jualan produk. Jadi ada tuh kita ketemu orang, aku tuh susah banget rekrut orang, nggak bisa rekrut orang, tapi aku tuh gak jago loh jualan gitu ya, aku hebat promosikan produk. Ya sudah, nggak apa-apa, karena ada plan B-nya. Plan B ini untuk orang-orang yang memang suka jualan produk gitu ya. Nah, perhitungannya bagaimana? Jadi, bonus Unilever ini adalah bonus yang dapat dari grup kita yang memang mereka itu setiap bulannya itu bisa menjual minimal itu 5 produk gitu ya. Jadi cara mendapatkannya bisa langsung beli senilai 1,5. Jadi produk 5 paket itu kan 1,8, tapi kita beli ke perusahaan hanya 1,5. Jadi ada benefit 300.000 langsung di dalamnya. Plus kalau kita posting itu kita langsung dapat lagi tambahan bonus 50.000 gitu ya per paket belanja ulangnya. Belanja ulangnya 1,5. Nah, atau cara kedua, dari bonus harian kita, itu ada namanya auto saving 20% untuk belanja produk. Nah, jadi dari bonus kita itu ada saving 20%, sampai nilainya terakumulasi 1,5 juta, maka kita bisa klaim berupa produk 5 produk dan 1 poin reward. Nah, jadi jangan takut. Kita pun masih bisa kumpulkan reward dari penjualan produk ini tadi, dari auto maintain ataupun bonus Unilever. Seperti itu ya. Nah, ini potensinya kalau misalkan terjadi di grup Anda di kiri dan di kanan mereka jago-jago jualan, ternyata bonus-bonusnya selalu memenuhi dari auto maintain atau auto savingnya, maka potensinya bisa sampai 1 M setiap bulannya. Nah, ini kan potensi ya. Potensi, sekali lagi nih potensi. Kalau 50% aja berhasil, kita masih punya 500 jutanya. Gitu ya, tinggal berapa bulan mau dicapai, nanti ada strateginya. Seperti itu. Nah, oke. Teman-teman bisa tanyakan lagi ke mentor atau orang-orang yang membagikan video ini kepada Anda tentang bagaimana detailnya tentang bonus Unilever. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu penjelasan tentang bisnis plan dan marketing plan dari perusahaan kita. Sesuai dengan pepatahnya, jadi hanya keberanian Anda yang bisa merubah kesuksesan kita. Jadi keberanian kita untuk merubah kondisi kita adalah kunci sukses kita. Jadi sesuai dengan seperti halnya kalau Allah bilang kan, innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya gitu. Jadi kalau kita mau mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tidak ada siapapun yang bisa merubahnya kecuali diri kita sendiri yang berikhtiar, tinggal nantinya Allah yang menentukan. Semoga dilancarkan dan dimudahkan. Oke, segitu saja presentasi hari ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di member area, di training-training berikutnya, di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.